Breaking news Kompas TV, evakuasi korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terus dilakukan, Saudara. Pencarian hari keempat korban longsor di Kecamatan Cisarua kembali dilanjutkan. Ribuan personel tim SAR gabungan dikerahkan. Sekitar 1.000 personel tim SAR gabungan dikerahkan pada hari keempat operasi pencarian korban. Selain tambahan personel, ada juga tambahan alat berat. Dan pencarian korban yang tertimbun material longsor juga dibantu anjing pelacak. Tim SAR gabungan akan fokus mencari korban di beberapa sektor yang telah ditentukan, termasuk lokasi yang menjadi permukiman padat dan berpotensi ada banyak korban. Sejauh ini sudah tim SAR total mengevakuasi 39 kantong jenazah, 20 sudah teridentifikasi dan masih 69 orang dilaporkan hilang. Dia belum datang hujan nih, pas datang panas sampai sore. Saya nggak percaya sih. Tetap kita akan maksimalkan di set A1 dan set A2 karena kemarin terakhir itu terakhir kita paling banyak di A2 ya. Kemudian berkembang nanti akan ke B karena beberapa juga di B kita kemarin sempat dapat tapi tidak maksimal karena waktu sudah turun, sudah sore sekali. Ya, jadi nanti kekuatan yang ada di A1 dan A2 itu akan kita deploy, kita bagi juga ke B2 yang ada di seberang sana ya. Mungkin teman-teman sudah lihat ini juga atas sudah turun semua. Mungkin demikian. Sebelumnya pada hari ketiga pencarian korban longsor Senin kemarin, tim DVI Polda Jawa Barat menerima 14 kantong jenazah. 13 diantaranya merupakan jenazah utuh dan 1 kantong jenazah merupakan body part atau potongan tubuh. DVI Polda Jabar secara total telah menerima 39 kantong jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu. Dari 39 kantong jenazah, 20 sudah berhasil diidentifikasi dan sebagian sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Kita masih di posisi 20 jenazah yang sudah kita berhasil identifikasi ya. Kemudian dari 14 ini kami sampaikan ada 13 jenazah utuh dan 1 adalah part body ya yang kita dapatkan, dan kita masih lakukan postmortem dan antemortem pada hari. Mengkonfirmasi berarti sudah 39. Betul, 39 kantong jenazah yang diterima di pos DVI pada hari. Pencarian hari keempat korban longsor di Kecamatan Cisarua kembali dilanjutkan. Ribuan personel tim SAR gabungan dikerahkan. Tim SAR gabungan akan fokus mencari korban di beberapa sektor yang telah ditentukan, termasuk lokasi yang menjadi permukiman padat dan berpotensi ada banyak korban. Selain itu, belasan alat berat serta anjing pelacak juga diterjunkan untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Hingga hari ketiga pencarian kemarin, tim SAR menemukan 34 kantong jenazah yang kemudian diserahkan kepada tim DVI Polda Jawa Barat. Habis rumahnya ya, tidak mungkin untuk dikembalikan di situ. Itu sudah kesepakatan dan kemarin arahan dari Pak Gubernur juga itu ke depannya mau dijadikan sebagai hutan ya. Ya, tidak boleh dipakai lagi untuk perumahan ya, tidak boleh. Karena itu sudah ya sangat membahayakan kalau dibuatkan di situ lagi. Kita mencari lokasi yang tadi kalau kata geologi sekitar Kecamatan Cisarua ini ya Pasir Langu. Iya, di sekitar sini. Pemkab Bandung Barat menyebut tengah memproses pendataan guna merelokasi rumah warga terdampak longsor di Kecamatan Cisarua. Total ada 3 RW terdampak tanah longsor dan RW 13 yang menjadi lokasi TKP pencarian korban terdampak paling parah. Untuk relokasi, Pemda akan mencari lokasi yang masih di Kecamatan Cisarua menunggu hasil penelitian Badan Geologi. Sementara lokasi longsor nantinya akan dialih fungsikan menjadi hutan.
Untuk mengetahui informasi terkini, kondisi terkini para pengungsi di pengungsian di Kabupaten Bandung Barat, saudara, kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, yang saat ini berada di lokasi pengungsian. Selamat siang, Vida. Vida, ada berapa saat ini warga yang masih ada di pengungsian dan seperti apa kondisi mereka saat ini, Vida? Ihsan dan juga saudara, kalau berdasarkan data dari kantor desa Pasir Langu per pagi hari tadi ada 552 warga yang mengungsi di kantor desa Pasir Langu, karena ini memang merupakan pengungsian terpadu yang memang diperuntukkan untuk para pengungsi warga korban terdampak dari tanah longsor Kabupaten Cisarua atau Kabupaten Bandung Barat. Dan ini terbagi di dua area, Ihsan dan juga saudara. Di tempat kami melaporkan ini adalah area GOR, dan satunya lagi pengungsi ini juga ditempatkan di aula kantor desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kalau saat ini Ihsan dan juga saudara, memang pengungsi atau warga yang mengungsi di sini merupakan mereka yang tempat tinggalnya ini masuk ke dalam zona merah dari bencana longsor yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan mereka ini merupakan warga yang memang rumahnya terdampak parah hingga sedang begitu, dan masih menunggu kabar selanjutnya. Tapi kita akan tanyakan lebih langsung nih, Ihsan dan juga saudara, kepada para pengungsi. Ibu, selamat sore Ibu. Sore Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Desi. Ibu Desi. Ibu di sini ngungsi sama siapa aja, dan Ibu dari RW mana ya? Saya dari RT 1 RW 12, ngungsi sama mama, sama keluarga juga, sama kakak, semuanya di sini. Sama kakak semuanya di sini. Kondisi rumah seperti apa Bu Desi? Kondisi rumah saya alhamdulillah aman ya Bu, cuman karena takut jadi ngungsi di sini, soalnya deket. Oke, deket ya. Ya deket, dari RW 11 sama RW 12 tuh kayak seberangan jalan gitu. Ibu, tapi kalau berdasarkan mungkin RT atau pemerintah setempat, apakah rumah Ibu ini termasuk zona merah atau tidak? Katanya sih zona merah, cuman yang dari bawah ke kampung saya itu sebelah jalannya zona merah katanya. Kalau kondisi keluarga seperti apa Bu? Apakah ada keluarga yang juga masih dalam pencarian? Kalau keluarga udah ketemu, cuman teman saya sampai sekarang belum ketemu, satu keluarga belum ketemu. Keluarga belum udah ketemu dalam artian menjadi korban juga Bu? Ada yang korban, mamahnya kakak saya itu korban. Ibu, kalau di sini seperti apa Bu? Ibu kan juga ada anak-anak ya, kalau dari keperluan dan segala macam itu bagaimana kondisinya? Keperluan segala macam, alhamdulillah ya Bu, di sini tercukupi, mau itu logistik, mau keperluan mandi, semuanya alhamdulillah ada. Harapannya seperti apa Bu? Harapannya semoga cepat membaik ya kampung saya, soalnya kasihan ya Bu, banyak warga, soalnya banyak warga, terus banyak ibu-ibu, banyak orang tua juga, terutama anak-anak sama bayi. Baik, terima kasih banyak Bu Desi. Kita semoga semuanya lancar dan bisa segera kembali ke huniannya. Dan juga Ihsan dan juga saudara, tadi adalah salah satu warga yang merupakan korban longsor, dan di sini Ihsan dan juga saudara, warga terdiri dari berbagai usia, ada yang dari anak-anak hingga lansia. Dan kalau memang secara umum Ihsan dan juga saudara, ini memang untuk kebutuhan logistik tadi kami pantau terus berdatangan dari siang hingga sore. Lalu juga sebetulnya di hari ini sempat ada kendala, diantaranya ini adalah MCK atau toilet, di mana dengan 552 pengungsi yang kemudian mengungsi di satu titik ini di kantor desa Pasir Langu, begitu ya Ihsan dan juga saudara. Keberadaan toilet di kantor desa ini hanya 4 toilet. Untuk itu tadi siang kami pantau sudah ada kiriman toilet portable dari Kementerian Sosial begitu, untuk mempermudah warga atau pengungsi yang memang harus berurusan dengan MCK. Dan Ihsan, kami juga tadi sempat berbincang dengan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat terkait bagaimana relokasi warga akan dilakukan. Informasinya memang
hingga saat ini proses pendataan masih terus dilakukan. Paling tidak tadi Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat menyebut ada 3 RW yang terdampak, yakni RW 10, RW 11 dan juga RW 13. Di mana dalam satu RW paling tidak ada 10 RT. Itu artinya cukup luas dampaknya, ada 30 RT. Dan memang Isa dan juga saudara, warga ini mayoritas mengungsi di titik kami melaporkan saat ini, tapi ada juga warga yang memang mengungsi di keluarga atau kerabat mereka. Tapi meskipun begitu, Isa dan juga saudara, untuk kebutuhan seperti kebutuhan makanan, lalu juga kebutuhan sandang atau pakaian, dan juga keperluan-keperluan bayi, mereka yang tidak mengungsi di sini untuk kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut ini berdatangan ke titik ini atau ke pengungsian untuk mengambil bantuan logistik untuk keperluan mereka sehari-hari. Karena kemarin Ihsan dan juga saudara, kejadian longsor ini terjadi pada dini hari sehingga warga terdampak korban longsor Kabupaten Bandung Barat atau Kecamatan Cisarua ini tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Dan posko pengungsian ini paling tidak hingga hari ini, hari keempat, tentunya sangat membantu warga dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Ihsan. Vida, selain di sana, di mana lagi ada titik posko pengungsian dan bantuan yang datang sudah dari mana saja? Sejauh ini terpadu di titik ini, Ihsan dan juga saudara, ini juga menjadi pusat bantuan logistik yang diserahkan oleh para relawan ataupun instansi. Bantuan datangnya dari berbagai kalangan, Ihsan dan juga saudara, dari instansi, lalu juga dari relawan-relawan begitu ya, hilir mudik berdatangan dari pagi hingga siang hari tadi. Dan Ihsan, selain bantuan, ini juga pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini juga masih menunggu informasi dari Badan Geologi terkait kondisi tanah dari tempat tinggal warga terdampak yang hari ini menjadi satu atau beberapa di antara para pengungsi yang juga mengungsi di kantor desa, di mana memang untuk daerah-daerah zona merah namun yang kondisi tanahnya ini bisa cukup labil kembali begitu ya. Ini diharapkan nanti para pengungsi bisa dipulangkan ke rumahnya. Tapi memang kalau mengingat hari ini hujan cukup lebat sempat mengguyur di sore hari dan saat ini juga kondisinya cukup hujan, tentunya kondisi ini dinamis. Namun untuk keselamatan Ihsan dan juga saudara, tentunya tadi kami berbincang, mayoritas dari para pengungsi menyebutkan memilih untuk menetap di sini di posko pengungsian daripada di rumah mereka, karena banyak sekali dari mereka, kalau bukan semuanya ya Ihsan dan juga saudara, ini merasa trauma dengan kejadian tersebut dan khawatir jika mereka harus kembali ke rumah mereka, longsor susulan atau ancaman longsor susulan apalagi dengan cuaca hujan begitu ya. Dan Jawa Barat ini juga masih dalam kondisi puncak musim hujan dalam beberapa hari ke depan. Khawatirnya mereka ini akan terdampak atau terkena longsor susulan. Sementara itu Ihsan. Baik, terima kasih Vida Alatas. Nanti kami akan hubungi Anda lagi untuk menggali informasi terbaru dari sana. Terima kasih Vida Alatas langsung dari Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saudara, 400 lebih warga Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih mengungsi hingga saat ini dan proses evakuasi korban masih terus dilanjutkan. Saudara, breaking news Kompas TV akan kami lanjutkan kembali usai jeda.
Kita ke breaking news Kompas TV terkait dengan penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saudara, pada hari keempat pasca longsor, istri Wakil Bupati Bandung Barat, Syahnas Sadikah, menemui korban yang kini tinggal di pengungsian. Syahnas berbincang dengan para ibu soal bantuan yang dibutuhkan korban longsor di sana. Bantuan logistik terus berdatangan bagi para korban yang saat ini mengungsi di pengungsian kantor desa Pasir Langu. Selain makanan dan obat-obatan, bantuan berupa pakaian bersih dan layak pakai juga diterima oleh para pengungsi. Posko kesehatan juga siaga melayani para pengungsi yang mulai mengeluhkan gangguan kesehatan. Sementara itu, PMK Bandung Barat menyebut tengah memproses pendataan guna relokasi rumah warga terdampak longsor di Kecamatan Cisarua. Total 3 RW terdampak tanah longsor dan RW 13 yang menjadi lokasi TKP pencarian korban terdampak paling parah. Untuk relokasi, Pemda akan mencari lokasi yang masih di Kecamatan Cisarua menunggu hasil penelitian Badan Geologi. Sementara lokasi longsor nantinya akan dialih fungsikan menjadi hutan. Habis rumahnya, ya tidak mungkin untuk dikembalikan di situ. Itu sudah kesepakatan dan kemarin arahan dari Pak Gubernur juga itu ke depannya mau dijadikan sebagai hutan, ya. Ya, tidak boleh dipakai lagi untuk perumahan, ya, tidak boleh, karena itu sudah ya sangat membahayakan kalau dibuatkan di situ lagi. Kita mencari lokasi yang tadi kalau kata geologi sekitar Kecamatan Cisarua ini, ya Pasir Langu, iya di sekitar sini. Kita langsung menuju lokasi pengungsian di Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, saudara. Ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas di sana dan juru kamera Sunandar. Vida, sebelumnya ada keluhan dari para pengungsi terkait dengan bantuan air bersih di sana. Apakah sudah terpenuhi dan apa bantuan yang paling mereka butuhkan saat ini? Dan juga bagaimana terkait dengan posko kesehatan? Apakah sudah ada keluhan dari para pengungsi terkait kesehatan mereka? Ya, betul Ihsan, tadi pagi pengungsi memang mengeluhkan terkait MCK dan juga air bersih karena di posko pengungsian di kantor desa Pasir Langu ini ada paling tidak 552 pengungsi yang untuk sementara tinggal di sini. Dan data tersebut pun fluktuatif, Ihsan dan juga saudara, artinya bisa bertambah sewaktu-waktu. Dan dengan jumlah itu, Ihsan dan juga saudara, toilet yang tersedia di sini, informasi dari para pengungsi ini hanya 4 toilet. Meskipun pada siang hari tadi ada 2 toilet portable yang dikirimkan atau diberikan dari Kementerian Sosial begitu ya. Tapi dengan jumlah itu tentunya permasalahan MCK ini menjadi masalah utama. Meskipun kalau secara keseluruhan terkait bantuan logistik, makanan dan lain-lain ini cukup terpenuhi. Tapi untuk lebih lengkapnya Ihsan dan juga saudara, kami akan langsung saja ajak berbincang dengan salah satu pengungsi, ada Mbak Rasanti di sini ya. Mbak, ini apalagi Mbak Rasanti saya lihat punya bayi ya. Bayinya kalau boleh tahu berapa bulan, Mbak? 3 bulan. Usia 3 bulan. Iya. Mbak, dengan ibu yang juga ada bayi usia 3 bulan, kondisi pengungsian itu seperti apa sih? Ya sangat ramai. Iya. Kalau malam, tapi bayi kalau malam nggak tidur di sini. Kalau saya siang aja di sininya. Kalau malam di mana, Mbak? Tidur di yang dekat rumah di sini. Mbak, kalau di pengungsian ini toilet tuh ada berapa banyak? Ada, nggak tahu. Soalnya saya nggak pernah ke toilet di sini, ikut yang punya rumah gitu. Iya. Tapi Kalau semisal untuk makan, lalu juga ada bantuan-bantuan makanan dan juga pakaian, itu Mbak mendapatkan dari sini? iya, betul. Artinya kalau siang? Kalau siang, iya. Kalau siang di sini ya, Mbak? Di sini, iya. Mbak, kalau Mbak sendiri saat ini masih menunggu apakah ada keluarga yang juga hilang dan masih belum ditemukan, Mbak? Masih
masih banyak, iya. Baru ditemukan 5 orang. Dari berapa banyak yang hilang? Sekitar 16 orang. Sekitar Iya, saudara semua. Oke. Mbak, kalau dari Mbak sendiri ini tinggalnya di mana dan kondisi rumah seperti apa? Saya tinggal di RT 4-nya. Masih dekat dengan titik yang rumahnya kena longsor itu. Zona merah ya Mbak ya? Saat menyelamatkan diri Mbak, saat evakuasi itu seperti apa Mbak? Ini kan ada bayi juga, bisa diceritakan mungkin Mbak? Langsung lari sih, soalnya kan terasa getaran rumah kenceng banget gitu, terus suara gemuruh gitu. Iya. Kalau katanya kalau yang dengar pas jam 2 mah ada ledakan dari atas. Kalau saya kan jam 2 lagi tidur, pas inget itu 2:30. Langsung ada getaran itu. Mbak, ini kan pemerintah juga akan melakukan relokasi rencananya. Kalau dari Mbak sendiri, apakah sudah ada informasi terkait hal tersebut? Belum. Iya. Tapi kalau untuk direlokasi Mbak, apakah bersedia juga? Seperti apa harapannya? Ya, semoga aman lah gitu. Iya, soalnya kalau pulang ke rumah juga trauma, ada rasa trauma gitu. Karena getaran sih traumanya. Soalnya takut bayi gitu, anak kenapa-napa. Iya, jadi yang penting aman, dimanapun begitu ya? Dimanapun, ya yang penting aman aja dulu. Untuk bantuan-bantuan Mbak, apalagi Mbak tadi ya memiliki bayi usia 3 bulan, apakah ada bantuan yang masih diperlukan mungkin Mbak yang sampai saat ini belum didapatkan? Udah sih, iya udah tercukupi. Tapi mungkin kalau ada kurang mah tinggal minta katanya gitu. Iya, apa yang kurang gitu, bilang gitu. Untuk semuanya relatif aman di sini ya. Siap-siap. Terima kasih banyak Mbak Rasanti atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Maidop, itu tadi memang kalau untuk warga terdampak begitu, Ihsan dan juga saudara, untuk warga terdampak ini memang kebanyakan ini mereka memilih untuk singgah di pengungsian untuk kemudian mendapatkan bantuan-bantuan dan juga keperluan-keperluan, baik itu keperluan tadi kami pantau ada lansia hingga balita dan juga bayi. Ihsan. Ya, warga Cisarua, Bandung Barat masih mengungsi hingga saat ini. Terima kasih Vida Alatas melaporkan langsung dari posko pengungsian Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Vida. Saudara, kami tutup breaking news Kompas TV terkait dengan longsor yang menerjang Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu, sampai jumpa.